Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para Marine Superintendent yang saya banggakan. Kali ini saya akan berbagi dalam training Marine Superintendent ini bahwa ada satu istilah namanya Certificate of Ownership, ya. Satu Certificate of Ownership di dalam industri pelayaran kapal, ya. Ada namanya Certificate of Ownership. Apa itu Certificate of Ownership? Certificate of Ownership atau dikenal di dalam industri perkapalan, industri pelayaran, yaitu dokumen kepemilikan kapal. Kita pasti masih ingat istilah dokumen kepemilikan kapal. Ya, kapal itu harus jelas siapa pemiliknya. Nah, itu ada namanya dokumen kepemilikan kapal. Nah, dokumen kepemilikan kapal ini dikenal dalam istilah yang lazim di dunia industri pelayaran atau shipping industry, yaitu Certificate of Ownership. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal Certificate of Ownership. Certificate of Ownership ini itu adalah suatu dokumen, official dokumen atau dokumen resmi, untuk kapal itu yang memverifikasi, yang mengidentifikasi adanya kepemilikan, adanya kepemilikan kapal yang sah, bukan hanya sekedar kepemilikan, tapi kepemilikan sah atas sebuah kapal. Itu disebut Certificate of Ownership. Certificate of Ownership atau dokumen kepemilikan kapal ini merupakan bukti legal, bukti hukum yang menunjukkan bahwa siapa sebenarnya pemilik kapal tersebut. Siapa sebenarnya pemilik kapal tersebut? Nah, kalau kita melihat Certificate of Ownership, di dalam Certificate of Ownership minimal ada kira-kira kalau dibilang ada sekitar 6 elemen penting, 6 elemen penting yang ada di dalam Certificate of Ownership. Apa elemen penting? Atau informasi kunci, informasi kunci. Jadi kalau pihak otoritas pasti akan melihat informasi kunci bahwa itu menjadi pemilik kapal. Informasi kunci yang pertama yaitu nama pemilik kapal. Nah, ini penting sekali. Suatu kapal tidak hanya dikenal nama kapalnya saja, tapi harus tahu nama pemilik kapal. Itu disebut sebagai informasi kunci Certificate of Ownership. Siapa itu sebenarnya nama pemilik kapal? Nama pemilik kapal bisa perorangan, bisa perorangan, misalnya Saifuddin Tahir, atau Bambang, atau Charles, atau Dedi, atau Eko, atau Gabriel.
atau Vero, Veronica, boleh nama pribadi, nama orang. Tetapi nama pemilik kapal bisa juga dalam bentuk nama perusahaan. Nah, ini kadang-kadang orang hanya disebut nama pribadinya saja. Padahal informasi kunci boleh juga nama perusahaan. Misalnya perusahaan pelayaran ya, yang gede misalnya Pertamina ya. Miliknya Pertamina, miliknya perusahaan gede-gede ya itu. Ya. Jadi boleh nama individu, boleh nama perusahaan. Atau boleh entitas bisnis lainnya yang menunjukkan bahwa dia menyatakan kepemilikan atas kapal tersebut. Jadi boleh atas nama pribadi, individu, boleh atas nama perusahaan atau badan hukum lainnya lah boleh. Ya, itu boleh memiliki sebagai nama pemilik kapal. Dan itu elemen informasi kunci yang pertama. Informasi kedua adalah namanya gambaran umum tentang kapal tersebut atau disebut description of the ship. Informasi tentang kapal tersebut seperti nama kapal ya, nama kapal, kemudian nomor lambung kapal ya. Biasanya nomor lambung itu diberikan oleh pemerintah, pihak otoritas ya, diberikan oleh pihak otoritas. Jenis kapal apa ya, ukurannya bagaimana, si partikulernya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, LOA-nya berapa, LPP-nya berapa, LWL-nya berapa kalau lebih detail ya. Kemudian tahun pembangunan kapal tersebut. Tahun pembangunan kapal atau tahun pembuatan, di mana kapal tersebut dibangun dan kapal tersebut mengibarkan bendera apa ya. Jadi kalau dengan adanya dua elemen kunci tadi, informasi kunci, kita combine dengan deskripsi, maka itu bisa menjadi dokumen kepemilikan kapal ya, atau ownership certificate atau certificate of ownership. Sahabatku yang budiman, yang saya banggakan, ada satu lagi elemen kunci atau informasi kunci tentang dokumen kepemilikan kapal. Yang nomor 3 yaitu kita sering melihat kapal punya 7 digit nomor. Ini dikenal sebagai IMO number ya. Nomor yang diberikan oleh organisasi maritim dunia, dan nomor itu adalah unik ya, spesifik untuk kapal tersebut. Mulai dibangun sampai kapal itu scrap, itu adalah masih tetap sama. Ini dikenal dengan namanya Ship Identification Number atau nomor identifikasi kapal ya. Jadi itu penting sekali menjadi dokumen kepemilikan kapal. Dan di dalam IMO number, kalau kita lihat di website, dengan memasukkan nomor IMO kita akan tahu siapa sebenarnya pemilik daripada kapal tersebut. Nah, apalagi yang bisa dijadikan elemen kunci dari
dokumen kepemilikan kapal, yaitu informasi yang mengkonfirmasi atas kepemilikan kapal yang sah oleh pemilik yang terdaftar di dalam dokumen tersebut. Jadi semua informasi-informasi yang menyatakan bahwa informasi tersebut membuat suatu identifikasi atas kepemilikan kapal tersebut. Tanggal kepemilikan, ya, biasanya ada tanggal kepemilikan. Tanggal pertama kali kapal tersebut resmi dimiliki oleh pemilik A, itu kapan dimulainya dimiliki, ya, mulai kapan itu dimiliki. Jadi kalau pemilik kapal tidak bisa memberikan definitive date kapan kapal tersebut mulai dimiliki, maka bisa menjadi tanda tanya tentang informasi kunci kepemilikan kapal, ya. Dan yang paling penting bahwa kapal itu mempunyai sertifikat. Ada fotokopi sertifikat, mulai sertifikat kelas, lambung mesin, safety construction, safety equipment, safety radio, ya, semua ada IOPP, mencakup sertifikat kepemilikan kapal. Biasanya di dalam sertifikat tersebut tertera siapa nama pemiliknya, dan biasanya di dalam sertifikat tersebut itu dikeluarkan oleh pihak yang disebut sebagai pihak otoritas, ya, authority, pihak pemerintah yang atau pihak yang berwenang, ya. Itu kira-kira bahwa dokumen kepemilikan itu sangat penting. Karena apa? Karena di dalam dokumen kepemilikan itu penting sekali untuk digunakan dalam berbagai konteks, ya. Misalnya di dalam konteks saat menjual kapal, ya. Saat kita sebagai pemilik kapal menjual kapal tersebut, perlunya dokumen kepemilikan. Saat kita membeli kapal, perlunya minta dokumen sah kepemilikan. Kemudian berkaitan dengan memperoleh kapal, ya, memperoleh kapal, biaya memperoleh kapal dari perbankan, dari lembaga keuangan, itu membutuhkan namanya dokumen kepemilikan kapal. Karena dokumen kepemilikan kapal ini merupakan bukti yang sah, ya, dalam transaksi komersial, transaksi jual beli kapal. Dokumen kepemilikan kapal ini penting dalam proses registrasi. Jadi kalau kita mendaftarkan kapal ke suatu negara, misalnya ke perhubungan, ke Sikom, maka diperlukan dokumen-dokumen kepemilikan kapal dan pemenuhan persyaratan, ketentuan-ketentuan dan regulasi maritim, ya. Dokumen kepemilikan kapal tentunya formatnya berbeda-beda di suatu negara dengan negara lain, ya. Di dalam teritorial yurisdiksi hukum suatu negara dengan negara lain itu berbeda. Pemilik kapal harus dapat memastikan bahwa kapal-kapalnya tersebut telah comply dengan regulasi yang ditetapkan oleh
negara di mana kapalnya itu didaftarkan, yang terkait dengan kepemilikan kapal. Itulah kira-kira kawan-kawan semua apa yang saya sampaikan tentang informasi kunci, elemen kunci di dalam Certificate of Ownership atau dokumen kepemilikan kapal. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.